Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam renungan di hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh raja dari Israel, yaitu Daud. Bagaimana dia berspiritualitas menghayati kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah sahabat Kristus, saya mengamini perkataan seorang sejarawan yaitu Tony B yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu atau berbatasan dan mewujud dalam sejarah umatnya. Jadi setiap sejarah kehidupan kita, baik yang bersifat pribadi apalagi komunitas, maka pasti ada Allah dan gerakan Allah di sana. Mungkin oleh sebagian orang ini dianggap adalah kejadian biasa, gerak sejarah dan pilihan manusia yang bisa baik tapi juga bisa salah. Tetapi sebagai seorang rohaniawan, kita seharusnya mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam sejarah hidup kita adalah bagian dari sejarahnya Tuhan. Semakin kita mendalami satu peristiwa, semakin pula kita melihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Semakin kita mendalami perjalanan hidup kita atau sejarah gereja kita, maka kita akan semakin mengagumi karya Tuhan dan sejarah Tuhan yang luar biasa di sana. Nah saudara, hidup ini bukan lagi tentang sejarah saya dan saudara saja. Hidup Anda dan hidup saya adalah tentang sejarah Tuhan. Karena itu refleksikan dan arahkan semua hal yang kita lakukan dan impikan pada Tuhan dan sejarahnya Tuhan. Maka kita tengok seorang raja dari Israel, yaitu Raja Daud. Dia adalah raja yang paham betul bahwa apa yang dia hidupi dan kerjakan adalah bagian dari sejarahnya Tuhan. Nah, Daud meringkaskan semua ziarah perjalanan kehidupannya. Demikian yang tertulis dalam Mazmur 124 ayat 1-8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Wow. Sahabat Kristus, ini adalah ungkapan iman yang luar biasa. Daud adalah raja pilihan Tuhan yang hebat. Bayangkan dia dipilih dan diurapi menjadi raja sampai 3 kali karena diperkenan oleh Tuhan. Daud tidak pernah kalah dalam setiap peperangan melawan musuhnya, sebab ia masuk dalam sejarahnya Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan di seluruh kehidupannya. Tentu ia pernah jatuh dalam dosa, tetapi ia bisa bangkit lagi dan memperbaiki kesalahannya. Dan oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan, ia pun dimampukan. Jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka habis lenyaplah semua kemegahan hidup kita. Demikianlah perkataan Daud. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Amin.